ngopi. Ngopi. Dari kecil kok. Tapi kok nggak ngerokok ya? Iya, Hah? saya emang enggak. Kenapa nggak ngerokok dong? Iya. Bukannya Nggak ada manfaatnya kalau. bukannya pramugari itu setelah jadi dan terbang itu kebanyakan mereka merokok. Iya, memang itu apa ya, sensasi ya. Sensasi. Merokok itu kayak ada kenikmatan tersendiri. Kenapa nggak tertarik, Pak? Iya, saya kurang bisa menikmati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Citas Corner Podcast, masih dengan tamu tetap kita Fatma dan saya sendiri membawa acara Miko. Malam ini di kesempatan ini kita menjumpai teman-teman dan juga sobat semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya optimis selalu. Dan untuk memberikan suatu inspirasi sebelum kita mulai, kita ngopi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Satu persembahan dari kopi Citas Corner, kopi latte, ada juga kopi cappuccino, ada juga es coffee, ada juga senja merona, ada macam-macam lah, ada Thai tea, ada green tea dan sebagainya. Nikmati kesegaran dan kenikmatan dari Citas Corner. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman, saudara dan semua sobat kita, sobat Citas Corner, jangan lupa setiap Anda melakukan suatu trip perjalanan yang memerlukan suatu ketepatan waktu, maka pilih Garuda Indonesia akan melayani Anda penerbangan dalam negeri maupun internasional dengan persembahan cabin crew-nya, pelayanannya sudah mendapatkan 5 star. Iya. Iya, Mbak. Iya. Ya, ini yang ex pramugari Garuda Indonesia, salah satunya sekarang prestasi Garuda Indonesia katanya 5 bintang 5. Iya. Ya. 5 star cabin crew ya. Iya. Selamat, empati dan peduli dengan saudara dan sahabat kita di Palestina yang saat ini tentunya mengalami suatu traumatik. Ada perang, kamu belum sampai sekarang dibombardir, bahkan rumah sakit Indonesia yang sekarang juga menjadi sasaran dengan dalih dan alasan dari Zionis. Ini sepertinya sudah memasuki genosida ini. Sepertinya jadi hampir dibombardir tanpa ada negara-negara yang memberikan suatu kekuatan untuk memberhentikan atau gencatan senjata. Sudah tidak peduli lagi. Kita cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina akan mendapatkan kesabaran dan tentunya yang meninggal dunia mudah-mudahan menjadi syahid. Mbak, kita ngobrol lagi nyantai. Malam ini enaknya kita bertema apa ya? Itu dari kemarin sudah bilang nih, manajemen Citas Corner bikin tema, bikin skrip ya namanya, supaya kita enak. Tahu-tahu suruh duduk di sini, suruh ngobrol, suruh podcast tanpa dikasih narasi atau apa gimana? Suruh ngobrol apa nih? Memang ini live. Ini live. Mungkin ini live streaming. Live streaming seperti live streaming ngobrol sakarnya sendiri ya. Jadi podcast ini unik. Podcast sudah ya, podcast suami istri. Suruh ngobrol tentang rumah tangga tuh dapat rumah tangga jadi gini aja. Manajemen Citas Corner memang kacau nih. Kita suruh ngoceh. Nah, kita mengawali sesuatu dengan apa ya, situasi yang kayak ini yang belum
settle. Belum settle ya. Kita suruh ngobrol. Nah, ngobrolnya kita pengalaman ya. Iya. Tamu tetap saya itu seorang ex pramugari, ya udah kita ngobrol tentang itu utak-utik Iya, pramugari iya. atau mungkin kita kadang-kadang campur dengan hal-hal yang mungkin current kondisi sekarang ini gimana ya, seperti kayak tadi Palestina. Iya. Gimana Bu, tadi masak apa nih? Enggak masak kayaknya. Enggak masak. Terlalu banyak apa itu namanya orang punya hajatan. Ada hikmahnya. Iya. Iya Bu ya. Orang hajatan itu ada dua hal, ada yang hikmahnya, ada susahnya juga. Sosial ya. Hikmahnya silaturahmi. 2 hari tidak perlu sibuk masak. Iya. Jadi adat teman-teman supaya tahu ya bahwa adat-adat di daerah tertentu itu berbeda ya. Iya. Seperti di daerah sini ketika punya hajat yang satu lingkungan atau satu RT itu udah pasti akan mendapatkan apa ya itu ya. Ya mendapatkan dicukupkan untuk sehari makan. Oh, berkah. Berkah ya. Sehingga aduh maaf. Kalaupun itu masak akan mubadir ya. Itu pagi dikirim ya, siang dikirim, malam dikirim. Belum kalau datang ke hajatan dikasih. Apa temannya? Hidangan juga ya. Terus gimana coba kalau masak? Nah jadi kalau di sini kalau sudah punya hajatan, rata-rata nggak usah masak. Standby. Aduh, minum kopi dulu, ada selak. Ada enggak perlu repot lagi. Nah, karena memang lingkungan itu masing-masing lingkungan punya apa ya, culture ya, sendiri, itulah kebersamaannya. Sosial, mereka bantu untuk menunjukkan sukseskan, meriahkan hajatannya. Seluruh kiri kanan ikut partisipasi. Akibatnya karena sibuk itu maka dapur rumah tangga itu kan nggak bisa berjalan karena sering ditinggal, makanya dari sana kirim ke sini. Gimana selama tinggal di sini, makanan di daerah yang tempat kita tinggal ini untuk berapa lama nih kita tinggal di sini? Tinggal di sini dari 2009. 2009. Itu makanan di sini cocok nggak? Makan di sini lama-lama cocok. Lama-lama tuh perbedaan. Kayak mengalami perubahan. Jadi adaptasinya bisa ya? Iya. Terutama kalau masalah makanan dengan taste-nya Mbak Fatma sendiri, perbedaannya yang mencolok apa? Rasa apa? Di sini nih seleranya pedas. Pedas ya, memang daerah Solo sekitar itu pedas dan manis itu memang khas banget. Makanya jangan salah. Manis juga ada. Nasi liwet itu ada pedasnya, ada manisnya. Ya, ada pecel, ada pedas, ada manisnya. Ada luka nasi opor itu ada pedas, ada manisnya. Mungkin ada perbedaannya di situ ya. Kalau untuk minuman enggak? Manis ya. Sementara yang di daerahnya Mbak Fatma sendiri atau dulunya manis. Sama manisnya. Untuk minuman ini, tapi gurih ya, enggak pedas. Gurih ya. Di sana gurih. Minuman yang lebih menonjol di sana kopi apa teh? Di sana kopi. Kopi juga ya. Jadi kalau ada tamu-tamu gitu. Itu yang dijadikan suatu. Tapi kalau tamu saya masih anak teh ya. Oh teh. Kalau tamu untuk yang teman bapak, teman ibu itu orang tua kopi ya. Kopi. Tapi kalau masih remaja teh. Tapi kalau Mbak Fatma sendiri senang teh atau kopi? Saya pengopi. Dari kecil pengopi. Tapi kok enggak ngerokok ya? Iya, saya emang enggak. Kenapa enggak ngerokok? Iya. Bukannya ada manfaatnya. Bukannya pramugari itu setelah jadi dan terbang itu kebanyakan mereka ngerokok? Iya, memang itu sensasi ya. Sensasi. Merokok itu kayak ada kenikmatan tersendiri. Kenapa enggak tertarik? Iya, saya
kurang bisa menikmati. Ya itu kan kalau saya lihat tuh kalau ini Iya. kan banyak sekali ya teman-temannya yang Teman-teman dari yang iya, pada merokok. dari yang tidak ngerokok jadi ngerokok Iya, ya. iya, Ya iya. itu Ini terkena. karena pengaruh ya, Iya. apa tuh? Gaya, Iya, style ya. masuk style juga apa tuh? Kalau kita dari adat yang sini timur Iya. ya kurang sesuai. Kurang sesuai. Dicap atau dibully sebagai orang kuper enggak Pak kalau enggak ngerokok di waktu Di penerbangan? penerbangan tidak. Tidak ya? Tidak. Oh, jadi tidak diolok-olok. Iya. Bisa lu Tidak. perlu ya. Tidak. Jadi mereka melihat mereka yang perokok itu, oh, ya. gitu ya. Iya. Udah pada merokok. Kalau sekarang kan lagi ramai-ramainya bully ya. Baru sekarang enggak bisa bully. Iya. Kalau dulu enggak ya? Iya. Jadi berarti kecerdasan mereka lebih bagus dulu ya. Kalau sekarang tuh banyak bully-bulian kan? Iya, iya. Kalau dulu enggak ya? Bagus dulu ya? Dulu menahan ya. Bagaimana dengan yang sering terjadi sekarang ini, Mbak? Iya. Kenapa ya? Sekarang anak-anak sekarang itu sering melakukan suatu pembulian. Pembulian? Itu Anak-anak. karena Apa ya? faktor eksternal saya rasa. Iya. Karena pengaruh dari luar dan si anak kurang bisa mengambil sari ya, artinya. Jadi mungkin dari dia melihat di tayangan-tayangan iya, sosmed. tayangan-tayangan karena gitu ya. sekarang sosmed sangat merebak juga ini, Mbak. Kemungkinan gini nggak ya? Mereka itu mengalami suatu traumatik di keluarga. Iya. Terus akhirnya mengakibatkan dia berekspresi, action seperti membuli temannya. Ini kira-kira ada juga dampak secara psikologis mungkin ada kali ya. Ya mungkin beberapa persen dampak itu ya. Tapi pengaruh. Kalau membuli itu faktor psikis ya. Atau mungkin memang pengaruh lingkungan atau pengaruh dari pertemanan eksternal tadi ya. Jadi sasarannya temannya sendiri dan itu dampak dari pengaruh eksternal ya. Iya, eksternal. Bukan dari dalam internal sendiri ya. Itu sekarang di sekolah di teman-teman lingkungan itu sekarang jadi kita tuh melihat hal baru itu mestinya kita juga menyaring ya. Jadi kita bergaul tuh harus ada filternya. Ya. Filternya ini yang harus dicari. Iya. Karena sistem pendidikan sekarang itu sepertinya kayaknya kurang ya. Pendidikan sekarang ditekankan untuk smart ya. Smart. Artinya memang kecerdasan intelektual. Iya. Kalau kita dulu zaman kita ada pendidikan karakter ada intelligent quotient, ada emotional quotient, bahkan ada spiritual quotient. Nah, untuk anak-anak sekarang ini masih kecerdasan intelektual ya. Jadi sisi-sisi mereka belajar masih pada apa yang dilihat tanpa disaring. Nah, ini dampaknya. Ini bisa berefek. Ini kalau ketika dia karakter multipilernya itu akan kemana-mana ya. Ketika pembentukan karakter, pembentukan karakternya itu tidak terbentuk secara baik, akibatnya tadi ya. Tapi kalau dia bisa menyaring dengan adanya medsos ya, ini sarana yang luar biasa. Artinya mereka banyak waktu untuk meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi, untuk belajar lebih maju ya. Knowledge-nya akan nambah ya. Knowledge ya. Karena know-nya lebih luas. Jadi ada sisi positif bahwa knowledge bertambah dengan sosmed asal kita tadi bisa memilih ya, Mbak. Iya. Tapi kalau menyaring. Kalau kita nanti salah melihat atau ini akhirnya berdampak tadi ya. Iya. Itulah pentingnya. Iya. Medsos ini dampaknya sangat luar biasa ya. Medsos ini sangat punya punya peluang ya untuk membawa generasi ke masa depan yang seperti apa. Sehingga ada kayak seperti ini, Mbak. Sosmed ya atau seperti kayak inilah. Kita bikin
sekarang ini YouTube gitu podcast ini. Ini kan kadang-kadang membuat sesuatu yang tidak realitas, jadi namanya flexing itu kan membentuk seolah-olah terjadi sesuatu padahal itu tidak, hanya real seperti skenario lah untuk meningkatkan apa itu namanya follower, meningkatkan sehingga bukan edukasi ya itu ya akhirnya bukan edukasi dan itu akhirnya yang tadi kurang filter diserap ya akhirnya di mana-mana bikin flexing hanya untuk meningkatkan follower, subscribe dan sebagainya. Ujung-ujungnya sebenarnya ketika follower banyak, duitnya banyak. Yang dicari kan sebenarnya itu supaya viral gitu kan. Ngomong kalau kita podcast kita kok nggak viral-viral? Ini kalau kita saya rasa apa itu? Ada mutu ya, ada quality, ada quality control. Ya memang tujuannya bukan sekedar untuk mencari viral dan nggak viral supaya apa yang kita sampaikan itu bisa menginspirasi. Seperti menginspirasi ngopi. Saya sebelum saya ngopi dulu aja. Kopi saya itu. Kalau lihat kopinya Mbak Anak Fatma nggak bisa nanti habis. Boleh ya. Kopi itu menginspirasi kan Mbak ya, bukan menghalusinasi ya. Menginspirasi. Iya kan, bukan halusinasi. Iya. Kita dengan seseruput seruputan kopi ya itu. Maka pancaran langsung cerah ya. Membuka simpul-simpul saraf kita untuk bisa berpikir. Mungkin ngobrol kita cukupkan dulu Mbak ya. Nanti kalau kelamaan nanti tentunya durasinya kalau terlalu lama ya menghabiskan kuota. Gitu aja ya. Nanti kita sambung lagi di next berikutnya. Dan harapnya ini nih manajemen Cetas Corner segera bikin bikin tata yang benar supaya kita tuh ngobrol terpola ya. Atau memang lebih enak gini ya, lebih bebas ini ya. Kita live. Ya gini aja ya. Oke. Sampai begitu. Sampai di sini dulu teman-teman, sobat kita semua, pemirsa Cetas Corner. Kita cukupkan ngobrol santai kita dengan Mbak Fatma kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.